Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dana Nur Septiani, NIM M1E11974. Saya merupakan mahasiswa Sistem Informasi di Universitas Jambi. Pada video kali ini, saya akan membahas materi mengenai XAMPP dan apa sih web server. Mungkin bagi teman-teman yang berkuliah di jurusan Sistem Informasi atau berkaitan dengan teknologi sudah paham dengan XAMPP ataupun apa sih web server. Untuk lebih lanjut, silahkan simak video ini sampai selesai. Apa itu XAMPP? XAMPP adalah software open source yang mendukung banyak sistem operasi yang merupakan kompilasi dari beberapa program. Ini artinya XAMPP dapat digunakan di berbagai sistem operasi seperti Windows, Linux, dan lain-lain. Selain itu, XAMPP juga dapat mengcompile aplikasi yang digunakan untuk pemrograman. Nah, jika kita melihat XAMPP ini dari segi sejarahnya, XAMPP merupakan akronim atau singkatan dari X yang berarti cross platform. Artinya, program ini dapat dijalankan di banyak sistem operasi seperti yang sudah saya jelaskan tadi. A yang berarti apa sih? Ini merupakan aplikasi web server. M yang berarti MySQL atau MariaDB yang merupakan aplikasi database server. P berarti PHP yang merupakan bahasa pemrograman web. Dan P yang terakhir berarti Perl. Ini merupakan bahasa pemrograman untuk segala keperluan. Untuk XAMPP ini awalnya merupakan project non-profit yang dikembangkan oleh Apache Friends yang didirikan Kai Oswald, Seidler, dan Kai Vogel-Gesang pada tahun 2002. Project mereka ini bertujuan untuk mempromosikan penggunaan Apache Web Server. Nah, kita bisa melihatnya di website www.apachefriends.org. Untuk mendownload XAMPP ini, silahkan dikunjungi di websitenya. Dalam menjalankan XAMPP, terdapat bagian penting, yaitu htdocs, control panel, dan phpMyAdmin. Yang pertama htdocs. Htdocs merupakan sebuah folder yang digunakan sebagai tempat penyimpanan berkas seperti PHP, HTML, dan script lain yang digunakan dalam sebuah halaman website. Secara kapasitas penyimpanan, XAMPP tergantung dari seberapa besar kapasitas hard disk yang kita gunakan. Sedangkan apabila kita menggunakan hosting online, maka tergantung pada pilihan waktu membeli sebuah hosting. Yang kedua, control panel. Control panel merupakan sebuah layanan untuk mengelola XAMPP, baik itu mengontrol dalam bentuk start atau stop XAMPP, serta layanan service lainnya. Secara online, di dalam hosting atau VPS dikenal dengan cPanel. Yang terakhir, phpMyAdmin. phpMyAdmin merupakan sebuah tempat yang digunakan untuk mengelola database MySQL yang berada di komputer ataupun laptop. Untuk mengakses phpMyAdmin, kita dapat membuka browser internet, baik Mozilla ataupun Chrome, lalu ketikkan alamat http localhost phpMyAdmin, maka akan muncul tampilannya. Selanjutnya akan kita bahas mengenai kelebihan XAMPP. Yang pertama, database storage engine ini banyak digunakan oleh programmer, apalagi oleh web developer karena sifatnya yang free. Untuk yang expert, sudah ada yang bayar. Yang kedua, kemampuannya sudah bisa diandalkan, mempunyai kapasitas yang cukup mumpuni, sekitar 60.000 table dengan jumlah record mencapai 5 miliar, bahkan untuk yang terbaru sudah lebih. Yang ketiga, keamanan datanya cukup aman, walaupun tidak sehebat Postgre, apalagi Oracle. Yang keempat, ini multi-platform, sehingga mampu diaplikasikan di berbagai sistem operasi. MySQL cocok diaplikasikan di aplikasi kelas kecil dan menengah. Yang terakhir, kelebihan paling utama ini adalah kecepatannya. Di balik kelebihan yang dimiliki oleh XAMPP juga memiliki kekurangan, antara lain tidak cocok untuk menangani data dengan jumlah yang besar, baik untuk
menyimpan data maupun untuk memproses data. Selain itu, XAMPP juga memiliki keterbatasan kemampuan kinerja pada server. Ketika data yang disimpan telah melebihi batas maksimal kemampuan daya tampung server karena tidak menerapkan konsep teknologi kelas. Setelah membahas mengenai XAMPP, maka selanjutnya akan kita bahas mengenai apa sih web server. Apa sih web server merupakan salah satu jenis web yang sangat populer saat ini. Penggunaan Apache tidak bisa lepas dari web server, yakni perangkat lunak untuk merespon berbagai permintaan atau request dari browser. Lebih sederhananya, web server mempunyai peran yang menjadi penghubung antara user dan server di website. Adapun kelebihan Apache web server: 1. Kompatibel dengan menggunakan WordPress. 2. Lintas platform. 3. Adanya komunitas besar serta dokumentasinya lengkap. 4. Menggunakan lisensi yang gratis dengan sifatnya yang open source. 5. Memiliki perangkat lunak yang handal serta stabil. 6. Konfigurasinya mudah dan tidak ribet. 7. Patch berkaitan dengan keamanan yang selalu diperbaharui. Kekurangan Apache web server: 1. Keamanannya rentan, sebab beberapa konfigurasi tidak ikut dikembangkan secara bagus dan baik. Kedua, kalau menerima berbagai trafik yang tinggi, maka akan muncul gangguan atau masalah yang berkaitan dengan performa di website tersebut. Nah, setelah mengetahui kelebihan serta kekurangan dari Apache web server, maka ada baiknya kita mengetahui bagaimana perbandingan perangkat lunak web server ini dengan web server jenis lainnya. Baiklah, sekian penyampaian saya mengenai XAMPP dan Apache web server. Apabila terdapat kekurangan, mohon dimaafkan. Silahkan komen di kolom komentar mengenai materi yang sudah saya jelaskan. Terima kasih.